dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mungkin di awal saya sampaikan dulu ya. Jadi memang level metode Al-Haq ini ada beberapa level gitu Pak ya. Nah yang pertama itu ada level asasi, kemudian ada level tamhidi, kemudian ada level tawasuti. Nah berikutnya ada level i'dadi, ya. Kemudian ada lupa satu lagi apa ya? Tajwidi, ya tajwidi baru tahsini. Nah, ada 6 level totalnya. Kalau saya tidak salah, saya lupa juga urutan levelnya. Yang jelas saya mengajar tiga level ya, dari mulai asasi, dan kemudian tamhidi ya seperti yang Bapak ikuti sekarang, dan juga yang terakhir tawasuti. Nah itu 13 yang saya ajar. Memang saat ini kondisinya masih sedikit pesertanya ya, masing-masing kelas itu aja ada 3, yang asasi 4. Nah jadi ada total 10 peserta. Nah jadi makanya kalau misalnya satu orang yang nggak ikut ya, atau 2 orang yang nggak ikut ya, jadi hanya tinggal 1 orang gitu ya. Nah, harapannya berapapun yang ada gitu ya, nah, insya Allah tetap kita lanjut gitu ya, lanjut belajar, nggak ada masalah gitu ya. Berapapun pesertanya nanti akan tetap Anda sampaikan gitu ya. Nah, cuman nanti kalau misalnya saya khawatir ya, rekan-rekan ketinggalan ketinggalan pelajarannya gitu ya. Misal 1 orang aja yang hadir nih, nah yang 2 orang kan nanti nggak dapat materinya gitu ya. Nah saya harus ngulang lagi gitu. Nah itu kan sayang juga waktunya. Jadi mending nanti misalnya ke depan ini kan karena pertemuan perdana ya. Kalau memang hanya 1 orang saja yang bisa gitu ya. Nah mungkin kelasnya diundur ya. Nah, kalau kemarin itu kan karena Mas Fuad awalnya bilang oke gitu ya, dia bilang bisa hadir, tapi qadarullah ternyata pas waktunya beliau malah tidak bisa hadir. Jadi nggak apa-apa, karena Pak Inan sudah siap-siap gitu ya. Jadi kita tetap lanjut saja nggak apa-apa. Oke, ini Bapak udah dapat modulnya belum ya? Modul tamhidi sudah ada? Modulnya boleh gini, apa namanya? Istri kan juga sedang ini. Itu harus masing-masing atau boleh sama istri? Boleh sama istri nggak masalah Pak. Oke, modulnya ya. Kalau Oke. mau sharing nggak apa-apa, sharing. Enggak, mesti modulnya. Iya, maksudnya modulnya sharing nggak apa-apa, maksudnya berdua gitu kan, Oke. dipakai berdua. Iya. Ini sekarang bisa diambil ya? Boleh. Pakai saja. Udah, ada Pak bukunya? Untuk print out-nya itu belum dicari. Belum cari, cuman ini ada apa namanya yang dari file. Oh, dapat filenya Ya, ya?
Iya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini juga Ana share screen juga ya. Memang biasanya kami ketika mengajar juga share screen gitu. Nah, sudah terlihat, Pak? Kalau nanti suara saya kurang jelas atau screen-nya tidak terlihat, nanti sampaikan. Baik. Oke. Jadi untuk level tamhidi ini, ya, di awal memang kita ditekankan untuk bisa membaca panjang, ya, yang panjangnya hanya 2 harokat saja. Ya. Nah, ini karena kadang kita tidak konsisten. Ya. Yang harusnya 2 harokat saja, kita bisa lebih sampai dengan 3. Ya. Dan itu mungkin tidak tersadar. Gitu ya. Lebih dari 2. Ini yang harus kita latih. Sehingga tetap konsisten 2 harokat, tidak lebih. Nah, jadi yang pertama akan kita bahas adalah terkait dengan mat tabi'i, ya. Mat tabi'i. Mungkin Bapak pernah dengar ya. Mat tabi'i. Nah, jadi mat tabi'i ini panjangnya 2 harokat, tidak bisa dinego gitu ya. Tidak bisa kurang, tidak bisa juga lebih. Boleh lebih. Nah, yang sering terjadi itu lebih ya. Mungkin karena mengikuti nada gitu ya. Ataupun karena misalnya terlalu lama memikirkan bacaan berikutnya gitu ya, sehingga terlalu panjang. Nah, kita contohkan misalnya wa innal fujjarana lafi jahim, ya. Ja-nya di situ tadi itu sudah kepanjangan. Nah, makanya harus konsisten 2 harokat. Kalau dulu Ustaz Ana ajarnya itu diayunkan 1 kali. Nah, tapi kalau misalnya sudah biasa dan tidak perlu diayunkan, nah itu lebih bagus. Wa innal fujjara lafi jahim. Kalau diayunkan fujjara lafi ja. Nah, jadi ayunkannya pun tidak perlu terlalu banyak kali. Kalau banyak kali nanti dia akan lebih. Nah, jadi kita merasakan 2 harokat itu dengan diayun, ya, diayun 1 kali. Nah, kemudian terkait dengan matobi ini, ya, jadi peserta juga diharapkan dapat melihat gitu ya dan mengidentifikasi di mana letak matobi-nya, gitu ya. Nah, contohnya yang wa innal fujjaro, ya, fujjaro. Dari contoh ini yang mana yang matobi gitu ya. Nah, peserta harus tahu. Jadi fujjaro, fujjanya adalah matobi. Kemudian lafi jahim, ya, lafi, dan situ juga ada matobi. Nah, kalau di Utsmani, nah ini yang mungkin perlu ditekankan ya, karena ada sedikit perbedaan penulisan. Kalau di Utsmani ya, terkadang iya-nya itu tidak ada titik, ya, dan juga tidak ada tanda sukun gitu ya. Nah, kalau diistilahkan Utsmani itu kepala kho, ya, kepala kho. Nah, jadi yang hanya lengkungan sedikit gitu ya. Nah, itu biasanya tidak ada di Utsmani. Misalnya yang digambar ini dan kosong ya, hanya lekukan dari huruf ya, ekornya huruf ya aja yang tersisa. Nah, tapi ini tetap dibaca 2 harokat. Nah, kemudian kalau di level tamhidi ini, nah nanti kalau udah di ujung ayat, nah itu dimatikan saja, karena asumsinya peserta sudah paham terkait dengan bagaimana mewakafkan bacaan gitu ya. Lafi jahim. Di sini kan ada hukum yang akan dipelajari juga, yaitu man arif disukun. Nah, jadi jahim yang awalnya jahimin, himin di sini awalnya adalah maqtobi. Tapi karena dia di akhir ayat, maka dia menjadi man arif disukun. Nah, tapi kita fokus dulu ke maqtobi.
Jadi intinya fokus ke huruf-huruf mat yang ada 3 ini. Ada alif, kemudian ada waw sukun dan ya sukun. Nah, nanti satu halaman ini contohnya itu pasti mengandung matobi'i semuanya. Ya. Matobi'i semuanya, dan ingat tidak boleh lebih dari 2 harokat. Dan juga hati-hati dengan penulisan rasam Utsmani. Kalau Utsmani ini sedikit berbeda ya. Misalnya maudhu'ah di sini, ya, maudhu'ah itu tidak ada sukunnya. Kalau di Al-Quran Kemenak biasa gitu ya, atau pencetakan Indonesia, itu seperti ini seolah-olah wawnya tidak dibaca. Gitu. Susah, susah. Sebenarnya sini juga 2 harokat. Tapi kalau misalnya di Quran biasa mungkin dianggapnya ini pendek. Susah. Gitu ya. Sementara di Utsmani di sini dibaca panjang. Wala tanasarun. Ini juga menjadi mad arid sukun ya. Oke. Nah, contohkan dulu 2 baris, nanti silakan Pak Yulianto mengikuti. Kemudian nanti setelah itu baru baca sendirian sampai dengan 1 halaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Sekali lagi boleh? Wa innal fujjara lafi jahim. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal biharu fujirat. Fiha 'ainun jariyah. Fiha 'ainun jariyah. Nah, itu kepanjangan ya, agak kepanjangan. Fiha 'ainun jariyah. Fiha 'ainun jariyah. Nah, di situ nanti kita belajar ada ikhfa ya. Ainun jariyah. Tidak langsung dilewat ainun jariyah. Ainun jariyah. Fiha 'ainun jariyah. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Ulangi. Innal abrara lafi na'im. Ya, silakan ulangi dari atas Pak, dibaca. Nanti kalau ada yang salah ada koreksi. Wa innal fujjara lafi jahim. Lanjut. Wa idzal biharu fujirat. Fiha 'ainun jariyah. Innal abrara lafi na'im. Hati-hati dengan tempo bacanya ya Pak. Jangan tiba-tiba cepat. Jadi tenang. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Baik, lanjut. Wujuhu yawma idzin na'imah. Ulangi sekali lagi. Wujuhu yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Radiyah. Radiyah.
lisa'yiha radiyah Lanjut. fi jannatin 'aliyah Hati-hati, nanya tidak panjang. fi jannatin 'aliyah Betul. Sekali lagi wa ulangi. Boleh. fi jannatin 'aliyah Lanjut. waqifuhum innahum mas'ulun Baik, lanjut. waz Lanjut. Zaid. wazaitunan wazaitunan wa nakhla Ya. Nau wa nakhla. wazaitunan wa nakhla fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Jelaskan hamzahnya. Wa'akwabum. Jangan wak. Wa'ak. Jelas. Wa'ak. Wa akwabum mawdu'ah. Oke. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyu Namariqu masfufah dari wanam. wa namariqu masfufah Lanjut. wa zarabiyu mabsusah malakum la tanasarun wa huwal ghafurul wadud an-nari dzatil waqud wa huwal ghafurul wadud. wa huwal ghafurul wadud an-nari dzatil waqud. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak Yudanto? Kalau melihat ayatnya atau melihat kalimatnya itu, Bapak bisa membedakan di mana letak matobi'inya. Tahu ya? Insya Allah ya. Kalau yang wahuwal ghafurul wadud itu di mana letak ininya? Ghafur ya. sama wadud. Nah, kalau wadud yang di belakang itu dia sudah menjadi mad arid disukun. Kalau di akhir. Tapi awalnya memang awalnya memang dia jadi matobi'i ya, dari asalnya dari matobi'i. Nah, tapi karena dia di akhir ayat jadi mad arid disukun. Nah, tapi identifikasinya sudah benar insyaallah. Nah, kemudian coba yang di malakum la tanasarun. Nah, ini apa aja? Di mana saja mad tabi'inya? La, na, run. Yang tadi yang terakhir tadi ya. Ya, yang itu sudah matarif. jadi mad Matarif ya. Kalau satu lagi ada di depan ma ya. Ma ada lagi. Jadi ada 3 ya. Ada 3 mad tabi'i. Kemudian nanti sambil jalan ya, saya juga akan menanyakan gitu ya, sambil mengecek pemahaman. Jadi di mana matobi'inya misalnya gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah belajar mad ada sukun, yang mana yang mad ada sukun, nah nanti Anda tanyakan seperti itu. Jadi harapannya setiap materi yang sudah lewat bisa diingat gitu ya. Kemudian coba yang di sini ada berapa? Dua. Ya, huruf apa saja? Ha sama ro.
Haro ya. Lisa'iha radiyah. Oke. Kemudian yang ini. Tiga. Ya. Apa saja? Fiha sama ja. Oke. Sip. Alhamdulillah. Insyaallah sudah paham ya Pak Yulianto ya mengenai mad tabi'i ya. Insya Nah, jadi Allah. mad tabi'i ini kita sering sebut juga dengan mad asli ya. Jadi dia tuh asli mad gitu ya. Karena huruf mad itu kan ada tiga ya. Alif, kemudian waw sukun dan ya sukun yang tadi ya. Nah, yang tadi ditulis tadi alif, kemudian waw sukun dan ya sukun. Nah, tapi dalam penulisan Utsmani terkadang dia menuliskannya seperti ini, Pak. Alifnya itu kecil, ya, kemudian wawnya juga kecil, ya. Sementara iya-nya itu seperti dal terbalik, gitu ya. Bergelombang gitu ya, bergelombang terus garis samping samping gitu ya. Nah, ini juga adalah huruf mad, ya. Jadi nanti kalau ketemu seperti ini, alladzi, nah, ini kan tadi saya sudah sampaikan ya, bisa jadi ya-nya itu tidak ada titik dan tidak ada tanda sukun. Nah, tapi yang menjadi catatan juga adalah y-nya. Y di sini itu dia ada seperti dal ya. Nah, kita jangan beranggapan ini tanda berhenti ya. Alladzi yuhyi. Nah, justru ini adalah tanda mad. Nah, mungkin Bapak ketika kemarin placement test ketemu ini agak bingung gitu bacanya ya. Nah, dibaca panjang atau pendek. Tapi kalau misalnya sudah familiar dengan ayatnya sih mudah saja gitu ya. Pasti tahu kalau itu panjang. Nah, hanya saja kalau misalnya ayatnya yang tidak familiar gitu ya, cenderung pasti ini bertanya ini gimana cara bacanya. Gitu ya. Nah, termasuk juga ini Ibrahim. Ini di sini him itu jadinya mad arid disukun ya. Mad arid disukun karena di sini ada ya. Ya sama konsepnya kayak yang tadi ya. Awalnya dia mad tabi'i tapi karena dia di ujung jadinya mad arid disukun. Sama juga nih. Misalnya nih wa idzal mau'uda. U di sini itu ada waw kecil. Tapi kalau kita tidak jeli melihatnya seolah-olah itu adalah tanda koma atau tanda berhenti gitu ya. Nah, makanya kita harus jeli melihat bahwa oh ini tanda panjang ini. Wa idzal mau'udatu su'ilat ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Jadi ini waw kecil sebenarnya. Waw kecil yang menjadi penyebab dia dibaca mad ya atau waw mad ya. Sama juga ini yastawuna wuna la yastawuna indallah gitu ya. Jadi tetap dua harakat. Nah, kemudian kalau dia yang alif gitu ya, alif kecil, catatannya adalah huruf yang berada di sebelahnya itu atau huruf sebelumnya itu dia harus ada fathahnya. To-nya ini kan ada fathahnya, baru ada alif kecil. Ya. Jadi mau bentuknya itu kayak iya seperti ini, itu tetap dibaca a'to, bukan a'toya. Ya. Bukan a'toya, bukan a'toya karena di sini iya-nya kalau mau dibaca iya harus ada tanda fathah garis gitu ya. Nah, kalau dia tidak ada tanda fathah, maka di situ alif kecil itu miliknya huruf sebelumnya. Miliknya huruf O. Makanya yang dibaca panjang adalah O-nya. O. Ya. Sama juga nih, Sulaima. Mungkin ini lebih mudah ya kita melihatnya. Di sini kan ada alif kecil. Nah, kemudian sebelum alif kecil itu ada tanda fathah. Ya, fathahnya itu punyanya huruf ma atau huruf mim ya. Jadi makanya dibaca panjang. Aima ya, aima. Kalau misalnya cepat scroll. Nah,
Kalau misalnya seperti ini nih. Nah, ini kan agak membingungkan ya. Nah, harus jadi catatan, kalau dia mau dibaca panjang, dia harus ada fathahnya ya, sebelum dari huruf alif kecil itu. Nah, kalau dia tidak ada fathahnya, nah, maka itu bukan milik huruf waw ini. Nah, wawnya kan tidak ada alifnya, tidak ada fathahnya. Yang ada fathah adalah la-nya. Jadi panjangnya huruf la. Sementara wawnya itu tidak dibaca. Ya. Wawnya itu hanya sebagai rumahnya atau tempatnya. Solah, gitu ya. Solah, bukan solawah. Karena ada juga kalimat solawah gitu ya. Ada juga di dalam Al-Quran. Gitu ya. Solah, ada solawah gitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Jangan sampai terbacanya solawah. Kalau dia mau dibaca solawah, di atasnya huruf waw ini harus ada fathah. Nah, gitu. Selagi dia tidak ada fathah, ya, maka itu bukan namanya huruf yang dibaca, tapi hanya sekedar rumah atau tempat meletakkan alif itu tadi. Nah, kecuali kalau di Al-Quran biasa ya, Al-Quran Kemenak, ya, itu tanda tegak itu seolah-olah dia adalah waw yang dibaca panjang gitu ya. Familiarnya pasti seperti itu. Nah, makanya nanti kalau sudah belajar Usmani, harapannya Al-Qurannya pakai Al-Quran Usmani juga. Gitu ya. Karena di sini banyak perbedaan penulisannya. Ila ini dua harokat nih. I-nya 2 harokat, la-nya juga 2 harokat. Ya, karena la di sini fathah, ya, kemudian ada alif kecil di sebelahnya. Nah, jadi ini sah punyanya huruf lam. Ya, ila fihim. Nanti kalau misalnya ada bingung lagi, ya, boleh ditanyakan. Nah, lanjut ya Pak ya, saya contohkan dulu 2 harokat, 2 baris. Nanti baru Bapak silakan mengikuti. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Silakan. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Ma wuriya anhuma. Ma wuriya anhuma. La yastawuna indallah. La yastawuna indallah. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Oke, silakan dibaca dari awal, Pak. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Ma wuri'an. Ma wuri. Ma wuri'an. Ma wuriya anhuma. Ma wuriya anhuma. Ulangi sekali lagi. Ma wuriya anhuma. Lanjut. La yastawuna indallah. Ya, indallah. La yastawuna indallah. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Wa asarul hayatad dunya. Hayanya kepanjangan. Wa asarul hayatad dunya. Wa asarul hayatad dunya. Temponya hati-hati ya. Wa asarul hayatad dunya. Jangan tiba-tiba cepat. Wa asarul hayatad dunya. Lanjut. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ulangi. Wa idzal
Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Ila fihim rihlatash syita. Fa amma man a'ta wattaqa. Hati-hati ya, masih sering kedengeran kepanjang. Fa amma man a'ta wattaqa. Jangan kepanjangan. Fa amma man a'ta wattaqa. Lanjut. Lanjut. Alladzi yuhyi wa yumit. Alladzi yuhyi wa yumiit. Alladzi yuhyi wa yumit. Wa id qala Ibrahim. Sekali lagi. Wa id qala Ibrahim. Huruf za. Wa iz qala, jangan dipantulkan. Wa iz qala Ibrahim. Wa iz qala Ibrahim. Lanjut. Wa warisa Sulaiman Daud. Lagi. Wa warisa Sulaiman Daud. Lanjut. Ba'asa fil ummin. Sekali lagi. Ba'asa fil ummin. Lanjut. Auhaitu ilal hawariyin. Ditekan hawariyin. Auhaitu ilal hawariyin. Lanjut. Wa aqimus shalah. Wa atuz zakah. Yalwuna alsinatahum. Barakallah. Ada yang mau ditanyakan, Pak Yulianto? Yang tadi atas, oh ya ini nih. Mau di yang ya tapi nggak ada titiknya gitu tadi. Ya. Agak bingung. Iya betul. Ini yang sering terjadi penulisan di Utsmani ya. Memang kadang huruf ya itu seperti yang saya sampaikan tadi, kadang tak ada ya-nya gitu ya. Kadang dia tak ada tanda sukunnya gitu ya. Nah, kalau misalnya nih iya-nya ini tidak ada tanda sukun, tidak ada fathahnya, maka jadinya mawuri anhuma ya. Tapi kalau dia masih ada gitu ya, ada fathahnya, maka dia dibaca hidup ya gitu ya. Walaupun di bawahnya tidak ada titik gitu ya, tidak ada tanda titik dua iya gitu ya. Nah, nanti akan lama-lama insya Allah akan familiar gitu ya dengan tulisan Utsmani. Sudah punya Quran Utsmani, Pak? Utsmani. Sudah punya belum? Belum saya cek, Pak. Ya. Nanti dicoba dicek dulu. Kalau perlu, kalau misalnya bingung nanti boleh foto kirim ke Najabri, boleh juga di grup, boleh juga. Ini Utsmani atau bukan gitu. Jadi untuk konfirmasi. Nah supaya kita terbiasa gitu ya. Kalau misalnya memang nanti belum ada, di RSK juga ada dijual ya. Jadi khusus untuk yang Utsmani. Karena kita belajarnya pakai metode Al-Haq ini. Jadi tulisannya itu penulisannya adalah penulisan Utsmani yang digunakan. Karena ini yang internasional istilahnya gitu ya. Musaf Madinah. Jadi dipakai internasional. Nah, kalau yang Indonesia bisa jadi di luar Indonesia tidak dipakai gitu ya. Kayak di Malaysia ukurannya itu udah seperti ini ya, Quran Utsmani. Makanya dulu tuh kalau saya pas belajar ngaji itu
malah dibilang jangan pakai Quran Malaysia, susah gitu. Itu Quran Malaysia itu kan sudah pakai tulisan Asmani gitu ya. Jadi memang agak apa namanya rumit gitu ya tulisannya. Tapi insya Allah itu yang dipakai secara luas gitu ya. Nah kayak ini kan alladzi, ini kan tidak ada tanda apa-apa ya, hanya ekornya aja istilahnya, hanya bentuk dari ya itu aja. Tapi tetap dibaca 2 harokat. Nanti misalnya ada ketemu misalnya sudah pegang Quran Usmani ya Pak Yulianto, ada ketemu bingung gitu ya, ini bacanya seperti apa, ya silakan aja nanti foto kirim ke grup gitu ya, kita sama-sama diskusi ya jawabannya, nanti baca cara bacanya seperti apa gitu. Oke, untuk pertemuan pertama ini ya, matobi'i dulu ya, satu pembahasan mat dulu, matobi'i. Nah, jadi yang harus ditekankan adalah ya ketika ada harokat gitu ya, baik itu fathah, dhammah maupun kasroh gitu ya, yang bertemu dengan ya huruf mat ya, ada 3 huruf mat yaitu alif, kemudian waw sukun dan ya sukun, dan pertemuannya itu cocok. Ya. Maksudnya cocok adalah ketika ada fathah bertemu dengan alif, kemudian ketika dhammah bertemu dengan waw sukun, dan kasroh bertemu dengan ya sukun, maka dia dibaca 2 harokat ya. Hanya saja penulisannya tidak semuanya seperti ini gitu ya. Nah, makanya ada halaman kedua. Halaman kedua ini ketika penulisannya agak sedikit unik gitu ya. Alifnya itu jadi kecil, mungkin wawnya juga jadi kecil. Ya-nya itu ada bentuk seperti dal terbalik gitu ya. Dal terbalik gitu ya. Jadi jangan dikira bahwa itu adalah tanda berhenti. Justru itu adalah tanda panjang. Kalau saya lihat tadi Pak Yulianto, tidak ada masalah ya dalam membacanya, hanya saja mungkin tadi pas ada ya ini ya, ada ya yang tidak ada titik itu tadi, yang mungkin bingung. Nah, ada yang mau ditanyakan Pak? Sampai di sini dulu untuk metode apa namanya tamhidinya gitu ya. Insya Allah nanti ini kalau sudah punya bukunya bisa dibaca-baca dulu gitu ya sebelum masuk ke materi. Sebelum saya menjelaskan bisa dibaca dulu mad badal itu apa gitu ya. Kalau sekilas Anda tampilkan ini mad badal, kemudian ini agak susah scroll ini karena bukan tampilan PDF. Kemudian ada silah sughra ya. Nanti yang di tamhid ini banyak tentang mad. Tentang mad. Kemudian jaiz munfasil tentang mad ya. Nah, semua mad ini berasal dari mad asli ya, makanya mad asli itu ya, atau mad tabi'i itu disebut mad asli tadi ya. Karena dia asal mulanya dari huruf hukum-hukum mad. Misalnya mad wajib mutasil ini. Ya, mad wajib mutasil ini adalah ketika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kata ya. Insya Allah yang sudah level tawasuti sudah lewat gitu ya, sudah paham ya. Kalau mad wajib mutasil itu berarti ketika ada, ini kan awalnya jaza gitu ya, jaza ini kan 2 harokat jaza ya, ketemu dengan hamzah dalam satu kata jaza, maka dia dibaca mad wajib mutasil. Nah ini sekilas saja kenapa mad tabi'i itu disebut juga dengan mad asli ya. Jadi dia asal mula dari semua mad. Nah, mad silah kubro ya. Dia juga awalnya dia mad asli, mad lazim. Nanti banyak belajar tentang ini mad ada sukunnya saya tadi, mad iwad gitu ya. Ini sekilas saja. Jadi Pak Yulianto juga tahu nanti apa saja yang akan dipelajari. Wakof kemudian ya. Setelah wakof, kemudian ini menetapkan harokat. Nah ini yang sering kita ketemu. Wadduha wal-laili idza saja. Itu 2 harokat juga, tidak boleh lebih.
Kemudian tak marbutoh ya. Kalau tak marbutoh, kalau kita berhenti bacanya diganti dengan ha gitu ya. Tanda wakaf juga belajar nanti. Sampai dengan nanti idgham ya. Idgham ya. Hukum mim dan hukum nun. Ya, itu saja sih kalau untuk yang tamhidi ini. Hanya saja memang kita lebih banyak praktek. Nanti ada juga hamzah wasol. Nah ini ya, hamzah wasol. Nah, insya Allah akan kita pelajari. Nanti kalau sudah ada bukunya, ya ketemu bukunya Pak Yunanto boleh buka-buka gitu ya. Apa Baik. saja yang dipelajari. Nanti kalau pas ujian memang kita tidak ditanya tentang teori, hanya membaca saja. Misal yang tertulis seperti ini gitu ya. Nah, silakan dibaca. Nanti ustadznya share screen juga. Share screen nanti silakan kita baca. Dan itu tidak dikomentari lagi gitu ya. Hanya tinggal nunggu hasil. Nunggu hasilnya naik ke level ataupun ngulang ya. Seperti itu. Oke, untuk materinya saya rasa cukup. Ya, mungkin Pak Yulianto tadi lupa ya di awal boleh berkenalan nih ya. Mumpung ada Rashid juga, Pak Arif juga sudah ada. Ya, jadi kita perkenalannya di awal tamhidi, di awal tawasufi tapi di akhir tamhidi ya. Nah, silakan Pak Yulianto dulu. Mungkin nama lengkap, kemudian pekerjaannya ya, dan tempat tinggal. Ya. Supaya kalau misalnya kita nanti mau offline, suatu saat mau offline kita bisa cari tempat tengah gitu ya, paling tengah-tengah di mana ya. Silakan Pak Yulianto. Ini ada Baik. Rashid dan ada Pak Arif juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, guru SMA Negeri 17 Batam ya, mengajar matematika. Kemudian tinggal di SP, Perumahan Batu Aji Residen. Udah berapa lama di Batam? Sudah hampir 3 tahun. Oh, baru ya? Ya. Istri sudah belajar di juga Pak? Reski juga berarti? Ya, sudah Pak. Alhamdulillah. Berarti pindah ke sini karena apa namanya, belajar di SMA itu, atau misalnya dapat kerjaan di situ, atau memang pindah dulu Pak baru dapat ini belajar di situ? Pindah tugas. Pindah tugas. Ya. Ya, ya. Dulu di Natuna. Oh, sebelumnya di Natuna. Ya. Berarti aslinya dari Natuna? Aslinya dari Jawa, Jawa Tengah. Cuman di Natuna 10 tahun. 10 tahun di Natuna. Ya. Ini pindah tugas ini dari mana nih Pak? Maksudnya kalau sekolah gitu ya, maksudnya kan beda tuh. Kalau misalnya kantor mungkin, perusahaan mungkin iya gitu. Oke, SMA ini pindah tugasnya maksudnya gimana? Saya awalnya dari SMA Negeri 1 Serasan di Pulau Serasan, Natuna. Kemudian bersama istri pindah mutasi gitu, mutasi tugas ke Batam. Oh, berarti yang maksud saya itu ini yang menjadi, kalau misalnya SMA gitu ya, SMA Ya. menjadi dari kementerian kah atau dari mana gitu? Provinsi. Yang pindah tugas. Oh, provinsi. Provinsi ya. Ya. Kalau misalnya perusahaan gitu kan, biasanya dari perusahaannya minta cabang, pindah ke cabang sini gitu ya. Tapi kalau sekolah kan nggak ada cabangnya, kecuali memang sekolahnya sekolah swasta, tapi kan ini sekolah negeri gitu. Berarti dari provinsinya ya Pak ya? Ya, karena di SMA itu kan yang memang di bawah provinsi sekarang. Di awal tahun 2017 itu pindah ke provinsi.
Ya, ya, ya. Oke, oke. Baik, baik. Ya, terima kasih Pak Yulianto. Ya, semoga istiqomah ya Pak ya, belajar dari awal nanti sampai selesai insya Allah. Insya Amin. Allah. Amin. Lanjut, Rashid. Ya, perkenalan ke Pak Yulianto nih. Nanti kalau sama Pak Arif kan sudah sering ngobrol-ngobrol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid. Masih berumur 23 tahun. Paling muda, Pak. Kerjaan baru selesai dari PT Shimano. Selesai habis kontrak. Terus kalau kegiatan sehari-hari ya masih belum ada. Paling jualan. Dan jualan kecil-kecil aja. Berarti antum udah nggak ini ya, nggak kerja pulang jam 8 lagi ya? Kemarin kan bilang pulang jam 8 Iya. ya? Iya, tadi barusannya ada keluar sebentar. Sekarang kan udah, insya Allah udah bisa. Udah bisa ya. Baik, syukran Rashid. Tinggalnya di mana tadi? Tinggal di perumahan Puskopkar Batu Haji, dekat lah dengan Pak Yulianto. Oh, iya. Ya, di belakang Unrika, Pak. Sama Batu Haji ya? Ya. Oke, syukran. Lanjut Pak Arif. Baik, terima kasih. Terdengar suara saya? Dengar, Pak. Mendengar. Ya, baik. Terima kasih Pak Yulianto. Perkenalkan, nama saya Arif Purwono, biasa dipanggil Arif. Saya sudah 6-7 tahun tinggal di Batam. Sebelumnya saya bekerja di Jakarta, kemudian mutasi di Batam. Saya kerja di salah satu BUMN jasa survei, Pak. Kalau tempat kerja saya, kantor saya di depannya Kodim Seraya. Nah, di situ. Kemudian umur udah 34, udah berkeluarga, anak 2. Itu aja mungkin saya rasa Pak Yulianto. Anak udah berapa minggu, Pak? Saya lupa lahirannya kapan banget. 12 hari yang anak kedua. 12 hari. Baru lahiran lah. Ya. Betul. Siapa namanya, Pak? Namanya Ahmad Aryan Albiru. Albiru. Itu ada kepanjangannya atau ada singkatan atau ada artinya? Albiru itu bahasa Arab juga kalau nggak salah Ustaz, itu artinya baik atau kebaikan gitu. Iya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Iya. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Terima kasih Ustaz. Oke, kita lanjut ya, insya Allah ke level tawasuti. Ya, kalau Pak Yulianto masih mau ikut boleh ikut menyimak, gitu ya. Nah, kalau mau meninggalkan juga boleh gitu ya. Tapi jangan terdistorsi ya. Nah, jadi jangan sampai harusnya belajar tamhidi gitu ya. Tapi karena ke tawasuti jadi kayak kecampur gitu atau jadi malah bingung. Gitu. Tapi kalau tidak ya tidak merasa bingung dan aman gitu ya. Nah, insya Allah kita lanjut ke level tawasuti. Nah, jadi Pak Arif dan Mas Rashid ya, kemarin saya menginfokan gitu ya bahwa Pak Arif dan Mas Rashid ini levelnya adalah level i'dadi ya. Level i'dadi artinya itu level di atasnya tawasuti sebenarnya ya. Nah, hanya saja kalau misalnya Pak Arif dan Pak Mas Rashid ini di level langsung i'dadi, itu kan yang tawasuti kelewat. Nah, dilompatin. Dan juga jadi 4 kelasnya, jadi terlalu banyak kelasnya. Sementara pesertanya masih sedikit. Ya, pesertanya masih Pak yang tawasuti jatuhnya jadi hanya Pak Mustawah ya, dan Pak Arif dan Mas Rashid ini di level i'dadi.
Nah, dan level yang ada di ini ya, sebenarnya belum boleh anak ajar gitu ya. Nah, jadi istilahnya pusat yang lebih tinggi lagi gitu ya kalau mau belajar yang ada di, dan itu biasanya langsung ke pusat. Nah, supaya Pak Rashid, Mas Rashid dan Pak Arif tidak ini terlewat belajarnya, tidak tuntut gitu ya. Nanti kalau misalnya mau dipersiapkan menjadi pengajar juga lebih mudah gitu ya. Nah, jadi belajarnya runtut juga. Jadi mulai tawasuti, awalnya tamhidi ya, tamhidi ke tawasuti, nah nanti baru lanjut i'dadi dan berikutnya ya. Nah, jadi tidak masalah ya. Intinya kita tetap belajar gitu ya, tetap terus maintenance maintenance ini ya, bacaan Al-Qur'annya supaya menjadi istiqomah dan juga terus bagus bacaannya ya. Jadi kita lanjutkan ke level tawasuti dulu. Nah, supaya juga nggak terlalu beragam kelasnya. Nah, kita bingung nih karena beragam. Ya. Kalau ibu-ibu itu sampai 13 orang, ya yang istri anak ajar itu 13 orang satu level gitu ya. Nah, ini kita cuman 11 orang tapi 3 level. Nah, jadi beragam gitu ya, levelnya beragam. Nah, makanya kita coba untuk kemas supaya jadi lebih ramping gitu ya. Makanya ini yang dua kelas ini digabung dalam satu waktu ya, dibagi 2 jam gitu ya. 1 jam pertama untuk tamhidi, yang 1 jam kedua untuk tawasuti. Karena jumlah orangnya juga masih sedikit gitu ya. Nah, jadi masih cukup dalam 1 jam insya Allah. Jadi kalau sudah banyak ya baru mungkin pengajarnya nambah lagi gitu ya. Ataupun waktunya yang ditambah gitu. Oke, ini Anda buka share screen dulu. Belum ada ya untuk bukunya ya, Pak Arif dan Mas Rasid, belum ada kan ya? Belum ada. Oke. Nah, di level tawasuti ini ya, di pembelajaran awal kita kembali ditampilkan ya, atau disuguhkan dengan bacaan atau hukum gunnah ya, hukum gunnah. Ini hukum gunnah sudah pernah sebelumnya ya, di level tamhidi juga sudah ada. Nah, hanya saja kalau kita lihat contohnya ya, itu lebih panjang ya. Nah, jadi di sini perlu diterapkan benar-benar ilmu yang sudah didapatkan sebelumnya. Contohnya ketika memotong ayat ya, memotong ayat ya. Di mana tanda wakaf, di mana wakaf yang pas, di mana mengulangnya. Nah, itu juga kita latih ya sekarang ya, di level tawasuti ini. Jadi contoh-contoh bacaan ini lebih panjang daripada yang tamhidi yang biasanya mungkin 1 baris gitu ya. Lalu bisa sampai berbaris-baris. Ya. Dan juga ingat ya, terkait dengan gunnah ini adalah harus konsisten gitu ya. Konsisten, jangan sampai ada yang terlewat ya, jadi cepat gitu bacanya, tidak ada gunnah ya. Jadi hati-hati. Ya, jadi memang lebih banyak contohnya di sini. 2 halaman ya. Tapi ini hanya beberapa ayat ya. Dalam 1 halaman ini ada 4 ayat saja. Nah, jadi nanti Anda juga ingin melihat bagaimana peserta sekalian di level tawasuti ini gitu ya, memotong ayatnya dan kemudian di mana mengulangnya gitu ya. Nah, ini yang harus dilatih juga. Oke, Anda contohkan dulu 1 ayat gitu ya. Ya, mulai dari potongan-potongan yang kecil ini juga, ya, 5, 6 sampai dengan 1 ayat. Nanti baru dilanjutkan baca masing-masing bergantian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma, silakan. Mimma Amma, amma
An-nas. An-nas. Bin-nasiyah. Bin-nasiyah. Inni. Inni. Latus'alunna. Latus'alunna. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya. Silakan. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya. تريدنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Silakan. Tarik nafas dulu. Turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Oke. Lanjut, silakan Pak Arif dulu. Dari mulai ya ayuhan nabi. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Lanjut. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu bakhsyan wala rahaqa. Kalau wakaf sila nggak apa-apa ya. Nah, berhenti juga nggak apa-apa ya kalau memang agak panjang gitu ya dan jadi buru-buru gitu ya. Nah, mending diberhenti saja nggak apa-apa. Ya, kalau memang nafasnya tidak sampai satu full gitu ya, kalau satu ayat full tidak sampai dipotong saja. Nah, nggak apa-apa, nanti lanjut saja juga boleh. Ya, tapi memang kondisinya adalah tidak sampai kalau misalnya mau satu ayat. Tapi kalau sampai ya monggo silakan. Baik, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Ulangi dulu. Ulangi satu ayat yang tadi. Wa anna lamma. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min
بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Lanjut. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Uhib, 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 ditekan i, bukan uhib, uhib. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Lanjut. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من جاف مقام ربه Man khafa. Wa amma man khafa. Bukan jah. ya. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Kita lihat di sini ya. Ini tidak dibaca ma'waya gitu ya. Pak Widianto masih ada nggak? Masih ada. Oh, masih ada. Nah, jadi di sini tidak dibaca iya karena iya-nya tidak ada tanda fathah. Yang punya fathah adalah waw. Jadi tanda panjangnya ini ya atau alif kecilnya ini adalah punyanya waw. Ya, bukan dia berdiri sendiri. Kecuali di Al-Qur'an Indonesia gitu ya. Itu dibacanya biasanya kalau ada alif fathah tegak ya. Nah, itu jadinya panjang bacanya, waya jadi. Nah, ini yang sering terjadi kalau misalnya belum familiar dengan Utsmani, bacanya hawaya ataupun ma'waya gitu ya. Nah, itu dibacanya. Nah, insya Allah sudah paham ya. Syukran Pak Arya. Lanjut Mas Rashid, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kepanjangan ah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Masih kepanjangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali antum bacanya tilawah ya. Tilawah kan cenderung lambat temponya gitu ya. Baru boleh panjang. Ya. Maksudnya dia skala panjangnya itu beda. Tapi kalau bacanya cepat, Bismillah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Coba ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya
Turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna Turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila Kemudian, wa anna zonanna al-lain atasnya. wa anna zonanna al-lain Atasnya dulu. Yes, Atasnya dulu. Atasnya dulu. Wa anna minna sholih. oh Wa iya. anna minna sholihun. Wa anna minas Min. astagfirullahaladzim. Wa anna wa anna minnal wa anna minnas solihuna wa minna duna zalik kunna tara'iqa qidada Lanjut. wa anna zonanna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba wa anna lamma sami'nal huda amanna bih faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu bakhsaw wala rahaqa. Bakhsaw. Ada idgham. Idgham apa? Idgham bigunah. Ulangi. Faman yu'min. Faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu bakhsaw wala rahaqa. Baik, lanjut. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin fa amma man togo wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sampai di sini Pak Arif dan Mas Rashid ada yang mau tanyakan? Saya Tidak cukup, ada Ustaz. Belum ya? Oke, kita lanjut. Halaman kedua ya. Nah, ini lebih panjang lagi ayatnya. Nah, silakan dibaca, dipotong sendiri ya. Di mana mau dipotong dan di mana mau mengulang. Ya, silakan mulai dari Pak Arif dulu.
لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيد. Dah. Ya mau tuh. Inna Allah kana ala kulli syai'in syahida. Mat apa itu, Pak Arif? Kalau nggak matlin, mat apa satu lagi? Mat, iya matlin nggak ya, Ustaz? Mat iwad ya. Mat iwad, oh ya. Kalau matlin itu yang khauf, ya, bait, ya. Iya, Yang dekat ya. sama mat arif disukun. Ya. Dia mirip-mirip, cuman beda. Misalnya ini karim, ini kan mat arif disukun. Kalau misalnya dia karoim, misalnya karoim ya, nah itu baru matlin. Oke. Lanjut Pak Arif. Ayat kedua. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن Nanti barunya ditebalkan. Akbarnahu. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Diulang di waqulna hasya lillah, lebih lengkap. وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Oke, lanjut. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم
in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwan wa innallaha la'afuwun ghafur. Satu lagi. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun min qabli an tamassuhun fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Barakallah. Kurang, Pak Arif. Baik, Ustaz. Insyaallah tidak ada masalah ya. Lanjut Pak Rashid, Pak Rashid, Mas Rashid. Masih panggil Mas karena belum jadi bapak-bapak ya. Insyaallah. Insyaallah segera. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihin wala ikhwanihinna wala abna'i ikhwanihinna wala abna'i akhwatihin wala abna'i akhwatihinna wala nisa'ihinna wala ma malakat aymanuhun wattakinallah innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'aw wa atat kulla wahidatin minhun sikinan wa qalat ikhruj alaihin falamma ra'aynahu akbarunahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah wa qulna hasya lagi wa qulna hasya lillahi ma hadza basharon in hadza illa malakun karim.
alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Tekan lagi. La'afuwun. Fuwun. Ghafur. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Jamila. Samarnya ikhfa itu ke arah huruf setelahnya. Ya. Sarahan jamila. Jadi tidak nempel dia. Nunnya itu tidak benar-benar nempel han, tapi han jamila. Famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Wasarrihuhunna sarahan. Ha-nya dijelaskan lagi. Ha-hi-hu. Nani? Famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Ha-nya sarahan. Famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Ya, barakallah. Oke, sampai di sini ada yang bermasalah? Maksudnya ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Paling bingung nebak-nebak di mana berhentinya ya. Iya itu Ustaz, belum Saya biasa, juga Ustaz. kadang masih mikir itu berhentinya. Karena kalau belum paham bahasa Arab atau tidak benar-benar tahu artinya gitu ya, kita harus berhati-hati juga ketika motongnya. Ya. Di bawahnya udah juga 2 halaman. Ini udah masuk ke materi lain ya terkait idgham. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin untuk pertemuan perdana ini cukup 2 halaman dulu ya, karena juga belum punya bukunya gitu ya. Nanti insya Allah bukunya udah dipesan belum ya Pak Arif sama Pak Hashim? Saya belum Ustaz. Belum ya. Sama belum. Kalau mau diambil langsung bisa juga di ini ya, Bida Asri 2 gitu ya. Kalau mungkin jauh ya dipesan aja, nanti dianterin sampai ke rumah biasanya. Kalau
lihat sekilas ya. Ini sambil kita lihat nih, kita bedah apa aja isinya. Saya juga sebenarnya belum hafal apa aja isinya dalam Tawassuti ini. Karena baru ini ngajar Tawassuti. Sebelumnya saya ngajarkan asasi 2 sama tamhidi ya. Nah, ini idgham yang di atas tadi idgham. Nah, idgham yang di atas ini yang idgham mutaqarribain ya, mutajanisain. Terus ada mutamathilain ya. Ba ketemu ba ya. Mim ketemu mim, kaf ketemu kaf. Kalau mim ketemu mim itu udah masuk idgham mimi juga ya. Itu idgham tadi ya. Nah, ini masuk ke ahkamum mim as-sakinah. Ahkamul mimis sakinah ya. Ahkamul mimis sakinah. Artinya adalah hukum mim mati atau hukum mim sukun. Nah, yang pertama ini ada idgham ya. Ini sudah dibahas juga di tamhidi ya. Hanya saja memang yang saya sampaikan tadi, contohnya di sini itu lebih panjang. Jadi lebih melatih apa namanya? Pembiasaan gitu ya. Nah, ini panjang gitu ya. Kalau kita lihat sudah kayak satu halaman Al-Qur'an ya. Nah, jadi insya Allah ya, kalau setiap belajar tahsin nanti jatuhnya seperti membaca Al-Qur'an gitu ya. Membaca Al-Qur'an berhalaman-halaman gitu ya. Nah, kemudian ada setelah idgham. Idgham tadi mim mati ketemu dengan, masih ingat nggak? Mati ketemu sama mim ya, atau idgham ketemu selain mim. Contohnya malahum, nah, mim mati ketemu mim. Terus lanjut ada ikhfa, mim mati ketemu ba ya. Ada izhar. Nah, izhar ini mim mati ketemu selain mim dan ba. Nah, baru masuk ke ahkamun nun sakinah wa tanwin. Ahkamun nun sakinah wa tanwin. Hukum mim mati, nun mati dan tanwin. Yang pertama izhar. Ini juga sudah dipelajari insyaallah. Izhar, kemudian idgham bi ghunnah. Kemudian ada idgham bi ghairi ghunnah atau bila ghunnah ya. Lam dan ra. Ya, ini kita apa namanya? Seperti review ya, tapi dengan versi yang lebih kompleks gitu ya. Nah, contoh-contohnya lebih panjang. Jadi lebih tarik nafas banyak-banyak gitu ya sebelum membacanya ya. Nah, baru ikhfa. Nah, ikhfa juga masuk ya. Ikhfa terus mutabi'i. Nah, ini mutabi'i juga sudah ya. Nah, insyaallah sudah. Qalu ya Musa. Nah, ini lebih latihan di ketika dia bacaannya panjang. Mutabi'i juga ya. 2 harokat, harokatani atau harokatan itu artinya 2 harokat ya. Nah, yang tadi kalau bentuknya biasa, bentuknya alif kemudian waw sukun dan ya sukun. Nah, di sini bentuknya apa namanya? Alifnya kecil, wawnya kecil, dan kemudian seperti dal terbalik ya-nya ya. Nah, mad badal. Nah, ini juga harokatan atau 2 harokat. Kemudian mad iwad. Nah, ini yang saya tanyakan tadi ya. Mad iwad. Mad silah sugro. Harokatan juga, 2 harokat juga. Yang pendek ya. Mad silah itu kan ada 2 ya. Mad silah kubro sama mad silah sugro. Ya, kalau yang sugro kan pendek, hanya 2 harokat saja. Ini mad jaiz munfasil. Ya. Mad wajib muntasil. Nah, ini di tamhidi semua kalau masih ingat ya. Mad arid li sukun juga di tamhidi. Mad lin ya. Jadi kalau yang di tamhidi kan satu halaman sama itu. Mad arid li sukun sama mad lin. Tapi kalau ini dipisah. Mad lin. Mad silah kubro. Kemudian ini masuk ke, nah ini baru dijelaskan mad lazim.
mad lazim kalimi mukhaffaf, ya, mad lazim kalimi musaqqal. Saya pernah menjelaskan sekilas saja kemarin ya. Nanti di sini dipecah-pecah. Nah, terus ini yang mad lazim harfi ya, harfi musaqqal dan harfi mukhaffaf. Ya, mukhaffaf harfi ataupun musaqqal harfi yang bentuknya huruf-huruf. Nah, ini qalqalah. Qalqalahnya sudah dibagi ya, ada qalqalah kubro, ada qalqalah sughra. Kubro dan sughra. Ini tafkhim ya. Nanti kita masuk ke tafkhim. Nah, ini tafkhim sudah sering saya singgung juga. Ra tebal ya. Ta'ru ya. Saya tadi negur juga Pak Arif ya. Akbar, aksara ya. Pokoknya harus tebal. Tarqiq. Nah, ini kebalikannya ya, yang tipis. Akhirin, rin, bukan rin, bukan tebal. Mujeri, ri, bukan ri. Jadi bukan sekedar melafalkan R gitu ya. Nah, ini antara tafkhim dan tarqiq. Nah, jadi kita boleh tafkhim, boleh tarqiq. Di kata firqin. Nah, jadi ini boleh fir, boleh tebal, boleh tip, boleh tipis. Nah, jadi jaiz dia. Salahnya jawaz. Bukan jaiz, beda. Kalau jaiz itu sifat Allah. Jawaz ya. Jawaz. Lanjut hamzah wasal. Ini udah juga ya. Kemarin sempat ada mungkin yang belum ini ya, belum terlalu hafal. Nah, di sini juga nanti direview lagi. Hamzah wasal. At-tifa'us sakinan juga. Nah, kembali diulang lagi. Kalau misalnya dia awalnya apa namanya? Nah, ini bersambung seperti ini ya. Tidak ada tanda ya. Nuhu ni benahu. Bukan nuhu benahu. Ya. Di review lagi. Kemudian tanda wakaf. Tanda wakaf kita taruh di akhir. Tanda wakaf. Nah, habis. Nah, jadi memang secara sekilas materi itu sudah dipelajari di tamhidi ya. Tamhidi. Cuman kalau misalnya kita mau cari perbedaannya, ya, memang untuk peserta tawasuti itu dia harus dinyatakan lulus dulu dari level tamhidi. Nah, ya, kemudian ini kriteria pesertanya ya. Kenapa kemarin itu Pak Mustawa dan Pak Arif dan Mas Asyik itu sudah masuk ke ke idadi ya. Dinyatakan lulus tamhidi atau sudah 2 kali di level tamhidi. Ya. Namun nilainya belum cukup ke idadi. Nah, makanya kemarin Pak Arif dan Mas Asyik sudah mencukupi ke idadi sebenarnya. Ya. Kalau kayak Pak Mustawa itu memang belum cukup untuk ke idadi, makanya di tawasuti. Terus belum stabil dalam membaca mad dan gunnah, belum mengenal tanda wakaf dan penerapannya, belum terbiasa dengan mushaf Rasul Utsmani Timur Tengah. Ini untuk kriteria peserta tawasuti ya. Nah, jadi memang di tawasuti ini ya kita dituntut untuk terkait dengan kestabilan gitu ya. Dari sisi matnya ya, bisa paham terkait dengan beragam mat ya. Dan kita sudah belajar beberapa mat itu ya. Nah, sudah paham ya. Dan panjangnya itu durasinya harus sesuai. Dan yang paling penting adalah konsisten atau stabil. Jadi tidak tiba-tiba cepat, ya, tiba-tiba melambat atau kepanjangan gitu. Ya, sama juga ketika gunnah, bacaan gunnah ya. Harus benar panjangnya atau temponya gitu ya, dan juga stabil. Intinya konsisten gitu ya gunnahnya, tidak yang tiba-tiba di sini sekian ketukan nanti yang nextnya lebih panjang ya. Jadi harus konsisten. Nah, salah satunya juga yang ditekankan adalah kelancaran ya. Jadi kelancaran, makanya bacaannya itu atau contoh-contoh bacaannya itu panjang sekali ya, lebih panjang daripada yang tamhidi karena dia memang untuk melatih kelancaran. Nah, makanya
cukup banyak contoh yang dia sampai beberapa baris gitu ya. Nah, kita juga harus bisa atau harus paham untuk memotong-motong ya, ataupun istilahnya wakaf wasalnya sudah tahu. Nah, tanda wakaf juga ya. Jadi peserta juga harus benar ketika mewakafkan ya, dan juga mengenal tanda wakaf tersebut. Dia harus berhenti ataupun harus lanjut ya, ataupun di mana ketika dia berhenti dia harus mengulang gitu ya, wakaf wasalnya. Kemudian juga terkait hamzah wasal, serta memahami bentuk hamzah wasal dan mampu membacanya dengan benar ketika berada di depan dan di tengah kalimat. Karena kan hamzah wasal itu kadang di depan ya, yang kemarin kita belajar itu jadi baca A, dibaca I atau dibaca U. Ya. Terus kemudian juga ketika ada dua nun sukun, ketika ada dua sukun, ya. Ada dua sukun, ya ini harus dilatih lagi. Karena kemarin pas ujian sempat ada yang ketika Anda menyimak ya, ada salah satu yang ini ya ketinggalan gitu ya. Pak Arief kemarin ada yang ketinggalan salah satu nun sakinahnya. Ketika ada dua nun sukun gitu ya, ada yang ketinggalan. Nah, ini yang harus ditekankan lagi agar terbiasa. Dan juga qalqalah. Ya. Itu saja sebenarnya yang ditekankan adalah agar lebih konsisten terkait dengan tadi yang sudah disampaikan. Nah, jadi mengulang dari tamhidi yang di tawassuti ini dia lebih panjang, ya lebih kompleks dekat kalimat-kalimatnya, ya, dan harapannya bisa lancar. Baru nanti dilanjutkan ke level yang jadi. Ya, kalau misalnya semua level itu dirunut gitu ya, insya Allah akan lebih mudah nanti. Apapun level berikutnya nanti insya Allah lebih lancar gitu. Jadi tidak dilompati. Walaupun secara nilai gitu ya, secara nilai mungkin Pak Arief sama Pak Mas Tasik kemarin itu menurut penilaian penguji sudah masuk ke level idadi sebenarnya ya, karena nilainya sudah mencukupi, karena tadi syaratnya serta tawassuti itu kan nilainya belum mencukupi untuk idadi ya. Jadi beratnya dia itu di tengah-tengahnya antara tamhidi dan i'dadi. Gitu. Tapi tidak ada masalah ya, insya Allah dimanapun levelnya, sekali lagi Anda sampaikan ya, tujuannya adalah untuk kita terus belajar gitu ya, terus maintenance bacaan Al-Quran kita gitu ya. Mungkin aja yang udah dilewatin kemarin tamhidi lupa gitu ya. Nah, sekarang ini waktunya untuk ulang ya, waktunya untuk ibaratnya refreshment terkait dengan materi-materi yang sudah dilewati. Kayak tadi pas saya nanya ini mat apa itu kan, daripada buka buku yang lama gitu, yang mending pakai buku yang sekarang gitu. Ada juga gitu, contohnya ada juga sama gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Pak Arif dan Mas Resi? Cukup Ustaz. Cukup ya, insyaallah. Oh, Pak Yunanto udah keluar apanya. Oke, nggak apa-apa. Kita komentasi dulu ya. Satu, dua, tiga. Keren. Jazakallah khairan. Ya, semangat terus belajarnya, insyaallah. Semoga istiqomah. Kita nanti insyaallah pekan depan sepertinya di hari Rabu lagi ya. Karena di Senin itu kebetulan orang tuanya datang gitu ya. Nah, jadi mungkin belum bisa kalau Senin malam, kalau nanti Rabu malam lagi gitu ya. Semoga tidak ada halangan. Kalau memang ada ya nanti kita reschedule lagi. Kenapa Anda naruhnya di Senin malam? Karena kalau kita misalnya mundur masih ada hari-hari berikutnya gitu ya. Masih ada hari Rabu, masih ada hari Kamis gitu, hari Jumat. Kalau misalnya di weekend duluan, misalnya hari Jumat,
kita mau mundur udah minggu depannya lagi gitu. Nah, saya mikirnya gitu. Dan juga kalau misalnya di yang Selasa memang ada taruh asasi, jadi asasi Jumat di hari Selasa. Insya Allah yang jadi dan tahun sudah hari Senin. Itu ya Pak Arif dan Rashid. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan. Sekian. Semoga kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa tertutup majelis. Subhanallah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Imam. Terima kasih. Ya.